15 yang ditandai oleh segala macam kesahsiaan antara Musa, ancaman-ancaman peperangan yang maha dahsyat, ancaman-ancaman bala malapetaka, gempa bumi, banjir besar kebakaran, murka alam sebagai pertanda daripada murka Allah Subhanahu wa taala karena kejahilan dunia dari segala sudut, dari non-Islam, dari Islam sendiri, kejahilan, ketidaktahuan, kebodohan, kedurhakaan yang semuanya mengundang akan malapetaka yang akbar, yang sangat besar, yang belum pernah dialami oleh dunia, yang tidak akan dapat dibendung oleh siapa dan apa saja pun, tenaga apa saja pun tidak akan mampu membendung dari segala bencana alam huru hara dan ancaman-ancaman peperangan itu, terkecuali la taqumu sa'atu hatta yabqala wajhu ardi ma yaqulu Allah, terkecuali kalau kita selalu melaksanakan zikrullah. Hanya energi dan tenaga ini dan kekuatan ini, rahmat dan rahim Allah yang dapat membendung segala bencana itu mulai dari dunia sampai ke akhirat. Tiada hingganya kita syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kaum kita sini masih melaksanakan amanat Allah itu, yaitu menegakkan panji-panji kebesaran kalimatullah al-ulya untuk memelihara diri kita, diri, keluarga, kampung halaman dan negara kita dan dunia kita dengan kekuatan kalimatullah al-ulya yang selalu kita kumandangkan mulai dari lubuk hati yang kecil, di mana tumbuh titik tumbuhan daripada Allah Subhanahu wa taala, lubuk hati yang sehalus-halusnya, sekecil-kecil, halis-halisnya. Dari situlah dia harusnya berkumandang kalimatullah al-ulya akan memancar ke seluruh dunia, ke segala pelosok, ke segala molekul dan atom yang mampu menjamin dan mempertahankan kedamaian daripada dunia ini. Bagaimanapun besarnya hikmah daripada pekerjaan zikrullah itu, kita bagi orang ahli zikrullah tidak memandang itu semuanya. Kita menegakkan kalimatullah al-ulya untuk tujuan yang lebih besar, untuk tujuan yang lebih agung, tujuan yang lebih suci, yaitu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, bagi kaum kita semata-mata, untuk menundukkan kepala kita bersujud di hadirat Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dan ridhonya, kasih dan sayangnya yang akan menyelamatkan kita dari segala alam, dengan menurunkan rahmatnya yang tiada taranya, pengampunannya yang tiada hingganya, rahmatnya yang tiada habis-habisnya, sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di lautan, yang akan menghanyutkan bukan diri kita saja dalam rahmat lil alamin, tetapi ke bawah rendang seluruh dunia yang kita akan tadi, yang terancam akan mara bahaya yang tidak dapat diperkirakan hebatnya. Begitulah sebenarnya pahala yang kita laksanakan, bukan untuk diri pribadi dan keluarga dan golongan kita saja, tetapi memancar kepada seluruh dunia. Wahai dunia yang jahil, sadarilah ini dan insafi. Kami bukan mengkehendaki agar engkau hidup mengikut akan kami, tetapi sadarilah bahwa engkau sendiri harus menegakkan kebesaran kalimatullah dalam diri engkau. Karena kalau zikrullah masih ada, dunia tidak akan kiamat. Tapi begitu zikrullah, ahli zikrullah satu-satu lenyap, dikembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tiada rem lagi, tiada tenaga lagi, tiada energi lagi akan menggalang keselamatan daripada jagat raya ini. Oleh sebab itu, wahai dunia, sadarilah insafilah ini, telitilah kembali pusaka agung, pusaka masyhur, pusaka tinggi yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala yang tertanam dalam Al-Quran, yaitu pelaksanaan teknik daripada kebesaran kalimatullah al-ulya yang selama ini engkau tidak kenal, yang selama ini bahkan engkau cemoohkan, yang selama ini menghinakan, yang selama ini engkau buangkan. Dengan membuangkan kebesaran
kebesaran kalimatullah ini yang mulia dalam teknologinya. Engkau pada saat itu pula memulai membukakan pintu untuk segala malapetaka dan bencana yang akan melanda engkau dari lubuk hatimu yang sedalam-dalamnya dipermainkan oleh syaitan sampai kepada seluruh jagat ini. Inilah dia situasi dunia, situasi hidup dan kehidupan yang sebenarnya. Dua golongan daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengamalkan zikir, menegakkan kebesaran kalimatullah yang mulia dalam dirinya sampai ke menang kepada seluruh jagat ini. Satu golongan lagi yang tidak mengerti, tidak mau tahu, bahkan hidup ini bagi dia adalah untuk kesenangan sendiri, bahkan agama bagi dia untuk alat untuk mencapai kemenangan dan kejayaan daripada dunia. Wahai dunia, janganlah engkau lupa bahwa tanpa zikrullah segala kekacauan akan merajalela mulai dari lubuk hatimu. Dalam dirimu engkau tidak akan menemui kedamaian. Dalam dirimu engkau tidak akan menemui kepuasan. Kedamaian, kelestarian, kebahagiaan hanya ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya terbit daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada yang lain. Walaupun muluk-muluk kelihatannya, cemerlang-gemerlapan kelihatannya, bukan dari situ. Itu hanya sinar gemerlapan cahaya yang tiada artinya. Tetapi cahaya nur Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi, yang memancar daripada kebesaran sifatullah la ilaha illallah rabbah. Ini akan yang membawa kemenangan, kecemerlangan, kelestarian, kebahagiaan bagi umat dunia dan akhirat. Janganlah kau sekarang wahai dunia dalam kemerlapan dunia. Di balik kemerlapan dunia akan ada gelap gulita yang tidak ada taranya, yang tangan pun tidak akan kelihatan. Bencana masih merajalela. Ingatlah, dengarlah ini. Sadarilah bahwa engkau pun harus ikut menggali kebesaran Al-Quran, kebesaran Al-Islam yang tersimpan di dalamnya kekuatan daripada kalimatullah yang mulia. Ini tidak lain tidak bukan adalah pekerjaan teknologi dalam Al-Quran, teknologi dalam bahasa Arab, dalam al-tariqah, metodologi. Maka oleh itu saatnya lah harus kita kumandangkan teknologi daripada Al-Quran yang termasuk dalam ilmu tasawuf, yang dipraktekkan dalam ilmu tariqatullah yang akbar. Wa alla yataqamala tariqatil asnainahum ma'abadatat. Barang siapa yang mempraktekannya, mengamalkan tariqat ini di atas jalan yang sebenar-benarnya, dunia dan akhirat, tiada kelaparan baginya, tiada penderitaan, bahkan dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala rahmat melimpah ruah. Rahmat Allah melimpah ruah tak ada caranya. Maka oleh sebab itu wahai kaum muslimin dan muslimat, khususan wahai kaum zikrullah, berbahagialah kita dalam hati kecil kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau semua dibelokkan kepada jalan yang benar, jalan kepada hakiki, jalan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Tidak caranya kita sekarang beramal ini. Kira-kira 670 orang di 3 tempat, yaitu di Darul Amin, kemudian di Jakarta, berlebih daripada 200 juga sehingga mereka itu sesat. Juga di Kuala Lumpur mereka itu juga sesat 200 lebih, kita pun 200 lebih. Ini suatu kesyukuran yang tiada caranya. Kita syukuri dalam berkecamuknya segala huru hara dalam akhir zaman. Syukur alhamdulillah kita merupakan suatu kaum yang bertahan dengan ridho ilahi. Ridho adalah rahmannya ekuivalen dengan kodratnya ekuivalen dengan kesejahteraan daripadanya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dunia dan akhirat. Berbahagialah kita wahai kaum zikrullah yang selalu pagi dan petang, siang dan malam, bulan ke bulan menegakkan amanat daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan berkumandang ke seluruh dunia. Wahai dunia yang jahil, sudah puncaknya lah engkau harus menyadari dirimu. Tinggalkan segala yang lain. Lowongkan waktumu untuk mendalami apa yang dibawa oleh zikrullah ini. Saatnya lah sekarang untuk memandangkan zikrullah itu dalam ilmiah, bahasa akhir zaman, bahasa dunia dewasa ini.
Al-Islamu ya'lu wa la yula alaih. Al-Islamu ilmiyun wa amaliyatun. Islam adalah ilmiah. Sudah pada tempatnya mengumandangkan al-Islam itu secara ilmiah yang setinggi-tinggi yang tidak ada kalah daripada ilmiah teknologi yang modern yang dewasa ini. Sesuai dengan janji Allah, al-Islamu ya'lu wa la yula alaih, maha tinggi tiada yang melebihinya. Wahai dunia Islam, engkau menceritakan Islam itu, mendakwahkan Islam itu hanya sampai dalam cerita. Air liur tidak mampu menegakkan benang pun, apalagi menegakkan gedung, apalagi menegakkan kedamaian, apalagi menegakkan kerukunan, apalagi membasmi daripada syaitan, biar keladi daripada segala kekacauan. Al-Islam, zikrullah harus ditegakkan dengan realitas, dengan teknologi. Di dunia ini pun hanya berdiri segala sesuatu yang ada teknologi. Dengan air liur tidak akan berdiri gedung. Dengan air liur kita akan tetap tidur di bawah kolong langit yang dingin. Dengan teknologi kita tidur di gedung, kita terbang ke angkasa raya. Dengan teknologi Al-Quran baru dapat dibenteng keselamatan Al-Quran. Jangan saja kita tetap akan melihat hukum-hukum dalam ilmu syar'i dan ilmu fikih, bukan teknologi Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Terimalah Islam itu secara keseluruhan, dari luar sampai ke dalam. Al-Islam tiap bagian pun bagus, tapi terimalah ia dengan secara keseluruhan. Al-Fiqih menyelamatkan kita dalam hidup secara teritorial. At-Tasawuf Al-Syarikah menyelamatkan hidup kita dari dunia sampai ke akhirat, di dalam diri kita, dalam arwah kita. Al-Fiqih menyelamatkan jahiliyah kita, jasmani kita untuk menyeberang dalam alam ini sampai ke kubur. Di kubur barulah timang terima. Oleh sebab itu, persiapan timang terima itu harus kita laksanakan di dunia ini. Segala sesuatu di akhirat kita selesaikan undang-undangnya di dunia ini. Rahmatil lil alamin. Kalimatullahil yang mulia mempunyai akhir ayat yang tiada batasnya, yang menyelamatkan bagi siapa yang menyebutnya dengan yang sebenar-benar makna dan arti pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma Bismillahilladzi la yadurru ma syai'un. Undang-undang ini berlaku bagi siapa saja dan di mana saja, di mana alam saja pun, karena kalimatullah yang mulia itu adalah absolut dan tidak mempunyai akhir yang terbatas, tapi tembus kemana-mana. Inilah dia wahai zikrullah, asli zikrullah yang kau amalkan sekarang ini. Maha bersyukur kita kajar Allah Subhanahu wa taala. Setialah engkau kepada jalan ini dan kepada isinya. Bawalah kawan-kawanmu supaya jangan lalai, karena ini kita masuk dalam forum dunia akhir zaman yang ditandai dengan segala kebencanaan yang kejahilan, kegodaan yang tidak ada taranya dari segala sudut dan segala bentuk manusia, bentuk kebendaan, bentuk kemajuan teknologi dan sebagainya, bentuk kebudayaan, bentuk narkotika, segala macam yang akan menghancurkan pola-peranda umat manusia, dan dia akan pasti akan hanyut dan hanyut dengan godaan yang begitu rupa yang tak pernah terjadi di kesamaan, kecuali dalam dirinya memandang benteng yang tiada hingganya, yang mengalir daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Menang engkau dunia dan akhirat. Wahai insan, sadarilah bahwa pusaka Allah itu tidak habis-habisnya, maha akbar, maha tinggi, maha kukoh, maha benteng. Maka janganlah engkau melupakan amalia yang begini mulia, karena ini dibisikkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam alam yang halus dengan suara yang halus, tiada bersuruh dan bersuara sampai kepada kalbu Rasulullah. Dan inilah dia hakiki daripada Al-Quran, la yamassahu illal mutahharun. Ini tidak dapat disentuh, tidak dapat dianut, tidak dapat dipegang oleh orang yang tidak disucikan. Tertulis dalam kulit kitab Al-Quran, ya masahu, kalau kita tahu tidak dapat disentuh. Bukan kulitnya, bukan itu maksudnya. Kenapa dunia Islam tidak berpikir bukan itu maksudnya? Quran malah dicetak di Jepang,
digelimang oleh orang non-Islam, sudah jelas tidak disucikan dia. Kadang-kadang dicetak di Jerman, sudah jelas digelimang oleh non-Islam, tidak disucikan dia. Yang dimaksud Al-Quran adalah Al-Quran hakiki yang kita sebut tadi, yaitu rahasia yang maha halus, yang berkumandang, memancar daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nurun ala nurin yahdillah li nurihi ma yasha. Oleh sebab itu, wahai kaum muslimin yang kami kasihi, berbahagialah engkau. Di samping itu tetaplah engkau waspada dan setia. Jadi engkau harus jaga. Tunggulah dengan hati gembira. Ajaklah mereka yang ingin keselamatan dunia dan akhirat, walaupun dalam keadaan mana saja pun dunia ini. Ajaklah mereka berbondong-bondong melaksanakan zikrullah, bukan untuk siapa-siapa, untuk dirimu, keluargamu, kampung halaman, dan golongan kita sendiri. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita melihat kemajuan daripada perjuangan zikrullah ini menggembirakan sekali. Di mana-mana mereka telah mendengar dakwah kita berjalan. Sekarang bukan main seperti cendawan. Orang yang mau masuk tarikat itu seperti jawan. Laksanakan terus. Ini adalah akhir zaman. Kita tidak bisa menunggu lagi, menyaring lagi. Akhir zaman jalan terus, kebencanaan jalan terus, kedurhakaan jalan terus. Kita harus ikuti draft yang begitu hebat, dengan dakwah yang sehebat-hebatnya pula, dengan al-ilmiah. Mudah-mudahan mereka telah mendengar. Di mana-mana kita kumandangkan, hukum kita berjalan. Mudah-mudahan kita menunggu hasilnya. Tiada lain melainkan satu tugas, yaitu menegakkan kebesaran kalimatullah ilahiyah. Kita tidak memperhitungkan rugi dan laba, kita tidak memperhitungkan pahala dan sebagainya. Kita hanya memperhitungkan kasih, ridho, cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, wahai kaum zikrullah yang kami kasihi, laksanakanlah hiduplah engkau terus dengan satu tujuan yang dilaksanakan dalam praktek menegakkan kebesaran kalimatullah ilahiyah. Engkau akan penuhi ikrar engkau dalam salatmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam keadaan apa saja pun, hidup, ibadat, mati dan sebagainya, engkau akan hidup terus pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah engkau sangka orang sabilillah itu, ulama itu, awliya itu, nabi itu, rasul itu mati. Mereka hidup pada sisi aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sejahtera mendapat rezeki langsung daripadaku. Dan ini mudah-mudahan kita praktekkan mulai dari sekarang, dengan peliharalah dia dengan sebaik-baiknya, seperti yang diamanatkan bagi engkau. Jangan pernah tambah ilmumu. Jangan berdakwah yang ganjil-ganjil. Jangan berdakwah yang mencurigakan manusia, yang meresahkan manusia. Perasaanmu tetap tinggal dalam dirimu. Engkau hanya boleh bermuzakarah dengan kawanmu yang sejalan, yang setapal, karena engkau yang dapat merasakan satu sama lain. Jangan dakwahkan yang engkau rasakan dalam dirimu, karena itu dakwah pribadi, tidak akan sesuai dengan orang yang lain sampai mereka juga sampai kemari dan mengerti dan melihat. Orang yang sudah dimasukkan, orang yang sudah inhalate, orang yang sudah mengenal, dia tidak akan terresak, dia tidak akan ganjil rasanya. Oleh sebab itu, dakwah kita harus dimurnikan. Bagi siapa yang pandai berdakwah, silakan berdakwah. Bagi yang tidak pandai berdakwah, diam. Tetapi mengajak mereka itu karena dia telah yakin dan percaya bahwa kebenaran zikrullah dengan metodologi kita buat membawa keselamatan, kesempurnaan, kelestarian, kerukunan, kebahagiaan, perdamaian dunia dan akhirat, mulai dari pribadi sampai kepada seluruh dunia, sampai siapapun dan siapa daripada dunia ini. Sekianlah dulu amanat kami pada hari Isra dan Mi'raj ini, di mana kita tegakkan kebesaran kalimatullah ilahiyah. Kita percaya dan yakin, bukan yakin ikut-ikutan dan percaya ikut-ikutan, tetapi ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan menang dunia dan akhirat, akhirnya akan menang. Perjuangan Rasulullah SAW tetap akan menang akhirnya. Walaupun dalam perjuangan itu ada jatuh bangunnya, tiada lain tiada bukan hanya untuk mengajar kaum muslimin agar setiap waspada, setiap waktu waspada. Wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Betapa hebatnya Rasulullah itu, Allah itu melatih kita. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ditempa, disucikan, dilebur sehingga mendapat piala tertinggi hidup dunia dan akhirat, yaitu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Inilah dia bahagianya mereka. Dia berjuang terus. Dalam perjuangan itu dia mendapat kepuasan. Dia lega dan merasa dalam dirinya melaksanakan tugas. Dia sujud belajar Allah dengan syukur dan gembira, karena dia hidup tidak sia-sia. Fitrah dia telah dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya, yaitu dinafkahkannya dari awal sampai akhir, dari ujung rambutnya sampai kakinya, disumbangkannya untuk kebesaran ilahiyah. Anta maksudi wa ridha maksudi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maha gembiralah ia, bergembiralah, bersukaria ia dengan golongan yang telah dikasihi, dengan golongan yang telah ditunjuki, dengan golongan orang yang diridhoi. Bersama-sama diridhokan dan meridhokan, masuklah ia ke dalam golongan orang dalam tempat yang dikasihkannya, dikatakan Tuhan jannah. Maka oleh sebab itu kita bergembira pada hari ini, pada penutupan daripada suluk kita sebagai penutupan daripada peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, yang itulah sumbernya memancar, itulah yang kita selidiki, kita ilmiahkan. Di mana rahasia kontak antara hamba dengan Tuhannya? Rupanya harus ya ayyuhallazina amanu taqullaha, seperti ayat yang pertama yang kita sebut tadi, wabtagu ilaihil wasilata, yang diulurkan pada sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kapasitasnya luar biasa, yang membawa kita pada sisi Allah Subhanahu wa taala berbondong-bondong, berjuta-juta tidak persoalan. Al-wasilah adalah halus dan kokoh, karena ia adalah tangan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjangkau hati daripada orang mukmin yang dikasihinya, dan bisa memuat segala bumi dan langit. Tiada dapat bumi dan langitku memuat akan segala-galanya, akan zatku. Yang dapat memuatnya adalah hati hambaku yang suci, lunak dan tenang. Ini adalah hadis qudsi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan yang Maha Akbar, kami bersyukur dan hingganya atas sekalian taufik dan petunjuk bagi kami yang Kau limpahkan pada hari ini. Kokohkanlah selalu iman kami, takwa kami kepada Engkau ya Allah, demi kemenangan diri kami, keluarga kami, golongan kami, dan dunia kami selama kami di dunia ini berkecimpung untuk membawa misi Engkau, misi kebesaran kalimatullah yang mulia. Wahai Tuhan, bantukan kami, gembirakan hati kami berjuang dengan mengikuti akan petunjuk Engkau dan petunjuk Rasulullah SAW, dan petunjuk dari pewaris daripada Rasulullah SAW dan ahli istilah yang kami kasihi. Wahai ya Tuhan, sama hati kami sebanyak bintang di langit, sebanyak wajib lautan. Hati kami gembira walaupun kami dimasukkan dalam kancah peperangan, karena kami mengetahui bahwa kalimatullah itu adalah benteng faktor yang maha akbar, yang maha tebal, yang dimensinya tidak dapat ditembus oleh apa saja pun kekuatan di atas dunia ini. Adalah tiada lain karena rahmat dan nikmat daripada Engkau yang tiada taranya yang kami peroleh dalam mengamalkan kebesaran kalimatullah yang mulia. Wahai Tuhan, tetapkanlah gembira kami, hidupkanlah kami dalam keberkecukupan, dalam kesejahteraan, dalam keamanan, demi mengamalkan kebesaran kalimatullah yang mulia, demi kasih kami kepada Engkau, kepada Rasulullah sekalian awliya akbar, demi ketinggian kemuliaan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin, amin ya rahman ya rahim ya mujibal sa'ilin ya wahid ya wa sallallahu tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi. Pengantar ini pidato ayah guru, fatwa ayah guru pada tahun di bawah tahun 90.
di bawah tahun 90, yaitu masa itu hanya yang suluk cuma di Medan, di Zelanda, dan di Kuala Lumpur cuma 3 tempat. Di Medan 200 ring lebih, kadang Malaysia dan Cilandak, Jakarta. Sesudah sampai saatnya tahun 2000, sudah berjumlah 13 tempat, yaitu di Sawangan, di Arpo, yaitu di Jogja, di Surabaya, di Jember, di Mataram, kabarnya, yaitu di Medan, di Pancabudi, di Medan, di Batu Gingging, di Pekanbaru, itu juga termasuk Sumatera. Terus di Malaysia 3 tempat, kurang lebih yang 13 atau 12 tempat ini rata-rata 400 orang, berarti tidak kurang ya, tidak dari 500 orang tiap-tiap bulan iktikaf suluk. Tiap-tiap bulan tidak kurang daripada 500 orang yang beriktikaf. Iktikaf itu yaitu suluk, itu untuk mengamalkan besaran kelima la ilaha illallah. Itulah yang diamalkan, sehingga tiap-tiap suluk itu bagi yang mampu suluk segera, bagi yang sudah sedar mengerti Islam itu ada di dalam batinnya, bila diambil kafiatnya, tidak pun dapat suluk, amalkan dulu di rumah. Itulah sebagai pengantar wejangan ataupun wasiat daripada guru kira-kira tahun 88 kurang lebih.